Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang melekat dengan keistimewaannya ini mendapat julukan sebagai kota pelajar, dikarenakan saking banyaknya para pelajar yang menuntut ilmu di kota ini, yang berasal dari kota-kota di luar Yogyakarta. Sekolah dan perguruan tinggi banyak ditemukan di sini, baik negeri maupun swasta. Di sepanjang perjalanan saya di kota Yogyakarta ini, banyak bangunan maupun gedung bersejarah yang memukau mata saya. Namun, ada satu bangunan yang begitu menarik perhatian saya, yaitu sebuah gedung megah dan menarik yang menjulang tinggi memperlihatkan keagungannya, yaitu UIN Sunan Kalijaga. Nah, agama ini mendorong dan bisa memotivasi orang untuk terlibat dalam pembangunan. تجرحني ما بتجرحني ما عاد عم تفرق مش قادر تريحني أيام عم تمرق جراح في جراح تلني إذا بترتاح جراح في جراح تلني إذا بترتاح. UIN Sunan Kalijaga merupakan perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, UIN Sunan Kalijaga tidak lepas dari penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus perjalanan saya dalam Pesona Islam. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdiri sebuah sekolah tinggi Islam yang menjadi cikal bakal berdirinya UIN Sunan Kalijaga ini. Pada mulanya, UIN Sunan Kalijaga merupakan bagian dari Universitas Islam Indonesia sebelum menjadi perguruan tinggi agama Islam PTIN, Institut Agama Islam Negeri atau YIN, dan saat ini menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Boleh masuk ke dalam Pak? Oh, silakan, silakan. UIN sebelum menjadi UIN seperti hari ini itu kan semula dari YIN. Sebelum jadi YIN ada namanya SPAIN, Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri. Nah, yang kita jadikan tonggak sejarah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya UIN itu adalah 26 September 1951. Nah, berubah dari YIN ke UIN itu tahun 2004. Nah, ketika
awal berdiri tentu saja punya tujuan ya. Nah, tujuannya waktu itu sebenarnya adalah sederhana, jadi mempersiapkan alumni UIN untuk mengisi pos-pos bagaimana memberdayakan masyarakat, terutama bidang agama, sehingga kemudian agama ini mendorong dan bisa memotivasi orang untuk terlibat dalam pembangunan. Nah, itu sejarahnya seperti itu singkatnya gitu. Sejarah singkat. Iya. Nah, saya setelah mempelajari Sunan Kalijaga, sebenarnya pengambilan nama Sunan Kalijaga ini menurut saya nama yang paling bagus menurut saya, karena Sunan Kalijaga itu dalam menyampaikan Islam itu sangat ramah dengan budaya lokal. Jadi Sunan Kalijaga itu disebut-sebut sebagai wali yang punya kecerdasan multikultural. Nah, sehingga Sunan Kalijaga menciptakan misalnya tembang-tembang gitu ya, kemudian juga alat-alat pertanian yang dimaknai secara agama. Terus kalau untuk perkembangan studi Islamnya di UIN sendiri itu bagaimana? Ya, jadi SPIN kemudian menjadi YIN itu dulu memang banyak mengadopsi model Al-Azhar ya. Nah, sehingga nama-nama fakultas kita itu yang diajarkan pun juga lebih banyak mirip dengan Al-Azhar. Jadi ada fakultas Tarbiyah, ada Syariah, ada Usuluddin, ada Adab, dan terakhir fakultas agama yang paling bontot itu adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu fakultas agama terakhir ketika belum menjadi UIN. Nama Sunan Kalijaga sendiri memang bukan nama yang asing bagi masyarakat. Kepopulerannya dalam mensyiarkan ajaran agama Islam lewat budaya setempat seolah-olah menjadi senjata ampuh untuk menghadapi masyarakat yang mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Salah satu metode dakwah Sunan Kalijaga yaitu diterapkan melalui seni. Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan studi keislaman dan keilmuan, UIN Sunan Kalijaga juga memiliki wadah yang menampung berbagai kegiatan dakwah, seperti yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah JKH Al-Mizan. Nah, untuk mengenal lebih jauh seputar JKH Al-Mizan, saya pun menyempatkan diri untuk bertandang ke kantor pusatnya yang berada di Gedung Student Center UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan di sana saya langsung disambut oleh ketua dari UKM ini, yaitu Mas Faiz. Sejak berdiri pada tahun 1998 hingga saat ini, UKM JKH Al-Mizan telah berkembang begitu pesat, dengan 5 divisi yang bekerja di dalamnya, yaitu tilawah, tahfiz, tafsir, kaligrafi, dan sholawat. Hingga saat ini, UKM JKH Al-Mizan tetap istiqomah sesuai dengan cita-cita awal berdirinya, yakni menciptakan masyarakat kampus yang berwawasan dan berjiwa Qur'ani.
Satu hal yang cukup menarik perhatian saya seketika memasuki laboratorium agama UIN Sunan Kalijaga ini adalah bentuk bangunannya yang cukup unik dan bisa dibilang berbeda dari masjid-masjid lain pada umumnya. Bangunan ini tidak memiliki atap yang berbentuk seperti kubah, layaknya masjid-masjid lainnya, tetapi justru berbentuk seperti atap gedung sate. Laboratorium agama ini dibangun pada tahun 2006 setelah kejadian bencana alam yang terjadi di Yogyakarta. Bangunan masjid lama rusak parah dan di tahun 2010 didirikan masjid sebagai laboratorium agama. Untuk sejarah Masjid UIN itu bagaimana, Pak? Ya, jadi ketika perubahan YIN menjadi UIN itu memang Masjid UIN itu tidak termasuk dalam skema untuk diganti gitu ya. Mengapa? Harapannya itu Masjid UIN yang dulu itu menjadi ikon sekaligus untuk simbol kontinuitas ya. Nah, sehingga tidak dibongkar gitu kan. Tapi 2006 kita tahu bersama gempa gitu kan. Dan masjid itu ternyata sudah tidak bisa dipakai. Subhanallah. Begitu saya memasuki ruangan utama laboratorium agama UIN Sunan Kalijaga ini, saya langsung dibuat terkagum oleh keindahan arsitektur yang cantik dan menarik dari bangunan ini. Pandangan saya pun seketika tertuju pada keunikan bentuk mimbar di dalam ruangan ini yang mempunyai bentuk seperti Ka'bah. Keunikan dan keindahan yang dimiliki oleh masjid ini seakan dapat membuat siapapun yang berada di dalamnya akan merasakan kedamaian yang seutuhnya, seperti yang saya rasakan saat ini. Masjid ini terletak di tengah-tengah bangunan gedung perkantoran, fakultas, dan infrastruktur kampus lainnya yang menghadap lurus ke kiblat. Filosofi yang kami satukan antara Islami, kaligrafi kan dari ayat-ayat Al-Quran di sini ya, kemudian dari ornamen-ornamen Jawa juga. Kemudian yang menarik ketika kita masuk ke ruang utama itu ada kaligrafi di kaca-kaca itu sebagian besar juga kaligrafi yang diambil dari teks pepatah Nusantara. Misalnya malu bertanya, sesat di jalan, dan seterusnya. Itu juga ya salah satu tujuan bagaimana mendekatkan masjid ke masyarakat, bahwa dalam kehidupan masyarakat yang luas Indonesia yang dikenal dengan kaya dengan sastranya, sastra lisan itu juga bisa berasal dari keseharian laku, keseharian di masyarakat yang kemudian kita ambil di sini, sehingga kita tidak menghendaki bahwa masjid memiliki jarak dengan masyarakat itu. Secara arsitektural, bangunan masjid ini memiliki 3 distinctive values yang menjadi ciri utamanya. Pertama, Islamity, atau masjid ini berdiri menghadap ke arah kiblat dan juga memiliki kaligrafi yang syarat makna, sesuai dengan visi dan misi UIN Sunan Kalijaga. Kedua, Locality, atau secara arsitektural, masjid ini juga memperhatikan budaya lokal Jawa. Masjid ini memiliki desain limasan yang mencerminkan unsur-unsur dari budaya Jawa, yakni kepribadian dan vitalitas. Di belakang papan nama laboratorium agama
Masjid UIN Sunan Kalijaga dicantumkan salah satu pesan dan ungkapan Sunan Kalijaga yang juga merupakan wali penyebar Islam di tanah Jawa yang berbunyi, "Hang laris ilining banyu, ngeli hananging ora keli." Maksud dari ungkapan ini adalah bahwa dalam mengarungi kehidupan, manusia sebaiknya menjalani hidup seperti air yang mengalir. Manusia mengikuti air mengalir, tetapi manusia tidak boleh larut dan hanyut. Nilai yang ketiga adalah modernity, atau sejalan dengan core dan model kajian keilmuan dan keislaman di UIN Sunan Kalijaga yang bersifat integratif dan interkonektif. Para pengasuh pesantren sekarang ini terpaksa atau diharuskan atau mau tidak mau harus ikut dalam sebuah dinamika politik seperti ini. Selain tempat beribadah, laboratorium agama ini juga sering digunakan sebagai tempat diskusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Dulu beberapa pemimpin universitas menghendaki bahwa masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rutinitas ibadah seperti sholat, tapi di sini juga diharapkan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan juga menjadi sebuah lembaga yang terkoneksi dengan kampus, sehingga ada kata-kata laboratorium itu bagaimana sesuatu yang masih berbeda, ada perdebatan di luar, di sini bisa diselesaikan gitu. Iya. Tempat Musyawarah dan seterusnya. Intinya pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana mahasiswa setelah dia studi belajar di ruangan kampus, dia bisa setelah itu kontemplasi lagi di masjid ya, sehingga bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Di Selasar kalau kita lihat selalu penuh mahasiswa belajar gitu ya. Kadang sampai di dalam juga itu. Iya. Masjid Sunan Kalijaga atau yang lebih dikenal dengan Laboratorium Agama ini juga memiliki keunikan yang mungkin tidak ada di masjid-masjid lainnya. Ternyata, masjid ini menyediakan fasilitas bagi difabel. Dan lebih menakjubkan lagi, masjid ini merupakan masjid satu-satunya yang menyediakan fasilitas tersebut. Subhanallah. Seperti yang terlihat di bawah mimbar, ada sebuah ruang yang dijadikan sebagai tempat penerjemah bagi difabel. Biasanya ini digunakan setiap sholat Jumat saat khutbah berlangsung. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Nah, saya kira Masjid UIN Sunan Kalijaga dan teman-teman di sini itu berpikir itu ya, bahwa ibadah itu adalah hak, dan karena itu kewajiban masjid untuk menyediakan fasilitas dan memenuhi hak itu.
dibuatlah ram tangga landai itu yang sekarang kalau orang pakai kursi roda ke Masjid UIN Sunan Kalijaga bisa masuk sampai ke aula utamanya gitu. Jadi tidak hanya di luar masjid gitu ya. Kita juga menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk khutbah Jumat dengan harapan hak tunarungu untuk memperoleh pencerahan pesan-pesan agama itu tersampaikan. Jadi aspek itu yang kita ingin tawarkan. Jadi bagaimana dengan Islamnya? Tentu ya tadi kita berabad-abad itu bertemu dengan Islam yang terlalu menekankan pada kewajiban tadi, tetapi Islam yang berbicara tentang hak orang, hak difabel itu tidak ada. Nah, kita mau mulai itu. Menjadi Center of Excellence dalam bidang ilmu-ilmu keislaman serta dijuluki sebagai feeder UUN lainnya adalah kebanggaan bagi Universitas UUN Sunan Kalijaga. Tetap menanamkan nilai-nilai Islamiyah dan juga nilai sosial dan budaya menjadi unsur pokok utama di dalamnya. Berbicara tentang Islam maka tidak akan pernah ada habisnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Islam akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Jangan lupa untuk menyaksikan pesona Islam di episode selanjutnya.